Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi, salam damai seluruh alam. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sholawatan terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita, karena ini zaman kedoliman, alangkah baiknya kita memperbanyak zikirnya Nabi Junun atau Nabi Yunus alaihi wasallam ketika dia berada di dalam perut ikan paus. Karena ini zaman kezaliman juga, maka zikir ini memang cocok untuk dibacakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hingga sampai malam saat ini, detik ini dan hari ini, saya bisa live streaming kembali di hadapan kalian. Dan alhamdulillah juga sampai malam ini saya diberi kesehatan hingga saya bisa melakukan live streaming seperti saat ini. Sekali lagi, sebelum kami lanjutkan kepada pembahasan, kami tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan apapun yang nantinya kami sampaikan jangan dianggap suatu kebenaran. Kalian kaji lagi, kalian tanyakan lagi, kalian cari tahu lagi kebenarannya. Jadilah penonton yang cerdas, yang berpikiran luas, seluas semesta. Jangan jadi orang pintar, karena kebanyakan orang pintar suka minterin orang lain. Tetap waspada dan yakin teguh pendirian. Jadi live streaming tadi sore itu hanyalah sebagai pembuka saja. Live streaming sebenarnya yang saat ini. Terima kasih buat kalian yang saat ini sedang menonton. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang saat ini sedang menyaksikan, terima kasih banyak. Semoga diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Dan jika memang masih nganggur, mudah-mudahan secepatnya mendapat pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pembahasan saja. Jadi saat ini mengenai pembahasan masalah Satyo Viningit dan Ratu Adil.
memang banyak sekali versinya, memang banyak sekali penjelasan dan pengertiannya. Jadi pembahasan masalah Satya Viningit atau adil ini memang simpang siur. Sebab setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, setiap orang memiliki versinya masing-masing, setiap orang memiliki cara bicaranya masing-masing, pemikirannya masing-masing. Jadi kita pun tidak bisa menyalahkan dan menganggap versi kita itu yang paling benar, tidak. Jadi di sini anggap aja kita sedang sharing, kita sedang berbagi ilmu pengetahuan, kita sedang berbagi pendapat, seperti itu. Di sini akun untuk berbagi ilmu pengetahuan, untuk berbagi informasi. Bukan akun untuk mencari musuh, apalagi untuk menjadi provokator dan menyebar fitnah. Tidak ada tujuan ke situ sama sekali. Jadi masalah Satya Viningit dan Ratu Adil itu jangan disamakan dengan Imam Al-Mahdi ya. Jadi dari live streaming kemarin pun kami sudah menjelaskan bahwa Al-Mahdi itu hanya gelar dan sosoknya dia ada di Mekah. Sedangkan ada di daerah Arab, dia bangsa Arab ya. Sedangkan Satya Viningit dan Ratu Adil dia asli dari Nusantara, seperti itu. Jadi jika ada yang bilang Imam Al-Mahdi itu dari bangsa Nusantara, itu tidak benar. Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau Satya Viningit dan Ratu Adil, ya memang dia bangsa Nusantara, orang Nusantara asli, orang NKRI asli dia. Yang dibilang Al-Mahdi itu mungkin bukan sosoknya, tapi melainkan sifat dan karakternya beserta tujuannya sama dengan Imam Al-Mahdi, seperti itu. Biar enggak simpang siur ya mengenai uploadan video kemarin, makanya ini dijelaskan lagi supaya tidak pusing. Soalnya ada yang bertanya, mereka bingung, mendapat informasi video yang kemarin agak keder katanya, seperti itu. Makanya ini dijelaskan lagi supaya lebih jelas, ringkas lagi. Jadi ramalan Joko Joyowoyo itu memang mengenai Nusantara ke depannya akan seperti apa dan dipimpin oleh siapa, seperti itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan Imam Al-Mahdi. Tidak ada, tapi pemimpin kita ke depannya, Raja dan Ratu Adil itu dia memiliki karakter dan sifat seperti Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Karakter dan sifatnya saja, seperti itu. Oke. Jadi sekarang mengenai yang kemarin itu masalah suara ajan dan gonggongan anjing itu ya memang betul ya, kami pun selaku orang muslim yang beragama Islam ya jelas marah, soalnya pernyataan dan kata-kata orang tersebut itu emang benar-benar menyinggung, seperti itu. Memang seharusnya kata-kata itu tidak dilontarkan dan diucapkan, apalagi dia seorang ketua memiliki kepemimpinan di negeri ini. Tidak boleh seperti itu. Membanding-bandingkan seperti itu, kan sudah diberitahu dari live streaming kemarin, tahun ini tahun karma, hati-hati dengan ucapan kamu, hati-hati.
Hukum karma sedang berlaku tahun ini, tahun karma, sebab banyak para leluhur, para raja-raja yang moksa saat ini. Mereka kembali pun untuk menanggung karma di masa lalu, menyelesaikan tugas di masa lalu, dan akan diselesaikan dimulai di peradaban yang saat ini kita jalani. Tahun ini dimulainya, makanya dibilang tahun karma. Awal mula tahun karma ya tahun ini 2022, tahun kembar ini adalah tahun awal mula Sabdo Palo Nagi Janji, tahun dimana kekacauan dan huru hara dimulai sampai 30 tahun ke depan terus, sampai terjadinya hantaman asteroid dan terjadi dukon seperti itu, sampai muncul Yajud dan Ma'jud nantinya. Wallahu a'lam bisawab, seperti itu. Maka untuk menghadapi situasi yang memang berbahaya dan genting seperti saat ini, kita cara menghadapinya dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Kuncinya ya ikhlas intinya. Kita harus lebih banyak berkaca diri, kita harus lebih banyak melihat diri kita sendiri. Terus berkaca, terus melihat diri kita sendiri ini. Perbaiki diri. Jangan terlalu banyak menilai orang lain. Jangan terlalu banyak memandang orang lain seperti itu. Lebih baik kita pandang diri kita, kita kaca diri kita. Apa yang kurang pada diri kita, apa yang salah pada diri kita, maka perbaikilah secepatnya. Karena itu jauh lebih baik dibandingkan kalian menilai diri orang lain, menilai karakter orang lain. Jika diri kalian dan karakter kalian saja belum baik seperti itu. Jadi seperti kasus kemarin, masalah kumandang azan dan gonggongan anjing itu, lebih baik sudah cukup, jangan diperbesarkan lagi, jangan diumbar-umbar lagi seperti itu. Karena itu akan memicu kekacauan dan huru hara nantinya. Jika terus kita umbar, jika terus kita sebar hal-hal negatif seperti itu, akan memicu perang saudara ke depannya. Lebih baik udah stop. Jangan diumbar-umbar lagi di media sosial, jangan diumbar-umbar lagi di media apapun. Sudah cukup, selesai. Jika kalian teruskan, maka akan terjadi perang saudara, pertumpahan darah nantinya. Hanya karena ucapan seperti itu saja. Sampai di sini kalian harus paham dengan ucapan saya ini ya. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi merasa so hebat, so pintar dan liniwi, tidak. Di sini kita sedang sharing, berbagi informasi, bertukar pikiran dan pendapat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Sekarang kita bahas masalah yang saat ini terjadi antara Ukraina dan Rusia. Jadi kedua negara ini saat ini mereka sedang melakukan persekutuan dengan negara yang lainnya. Mereka sedang membuat pasukan aliansi. Jadi memang dampak perang dari kedua negara ini sangat beresiko besar bagi negara-negara yang ada di dunia ini, terutama NKRI juga termasuk. Karena itu bisa memicu perekonomian, terutama ya perekonomian, jelas perekonomian. Akan ada kenaikan harga yang melambung. Memang yang jelas perang Ukraina Rusia ini baru permulaan aja. Namun setelah ini akan ada negara-negara lain, akan meluas, negara-negara lain pun akan ada yang berperang, sama seperti yang terjadi saat ini antara Ukraina dan Rusia. Nanti akan ada negara-negara lainnya yang ikut berperang juga. Yang jelas meluas nantinya. Ini awal mula pemicu, yang jelas kedepannya ini mengarah kepada perang dunia ketiga, perang nuklir yang nantinya akan menghancurkan peradaban kita saat ini. Peradaban yang saat ini kita jalani akan hancur, lebur, karena ulah manusia itu sendiri. Ya, karena perang inilah dipicu dari perang persenjataan, lalu perang perekonomian, perang dingin. Ya dampaknya ya kepada manusia itu sendiri, kehancuran juga ujung-ujungnya. Kelaparan melanda di mana-mana, bahan-bahan melambung tinggi, mahal semuanya, seperti itu. Yang jelas di perang dunia ketiga nanti NKRI, negeri kita pun akan ikut dalam perang dunia ketiga nanti ke depan. Kita bicara ke depannya ya. Ke depannya nanti ketika perang dunia ketiga terjadi, awalnya Nusantara tidak ikut-ikutan sama sekali. Tidak mau ikut-ikutan karena dia tahu dampak efeknya itu seperti apa jika mereka terlibat. Persenjataan kita saja hanya sebatas ini dibandingkan negara asing. Sekali pencet tombol saja maka bisa hancur lebur negeri kita oleh senjata yang mereka buat yang sangat canggih, yang dibantu oleh para alien tersebut. Sebab persenjataan canggih mereka itu ada campur tangan dari alien. Para pengguna ilmu supernatural yang ada di luar sana
mereka sebagian dari mereka yang memiliki ilmu supernatural, mereka melakukan pertemuan di dimensi lain, berinteraksi dengan para alien tersebut, dengan cara imbalannya si alien tersebut memberikan ilmu pengetahuannya, sedangkan si manusia harus memberikan makanan dan vitamin kepada si alien tersebut. Jadi manusia supernatural ini memang dia mempunyai kemampuan berpindah tempat seperti itu, memiliki kemampuan yang bisa pindah dari satu dimensi ke dimensi lain seperti itu. Jelas di atas kemampuannya itu, di atas kemampuan supranatural. Ilmu supranatural tingkat tinggi, dibilangnya supernatural. Bukan supra lagi, supernatural kemampuannya. Mereka bisa menembus dimensi seperti itu. Yang jelas nanti di era Satyaviningit, di era kepemimpinan Satyaviningit dan Ratu Adil, nanti kita akan bisa bertemu dengan alien di masa itu. Para alien akan turun ke bumi, menampakkan diri, menampakkan wujudnya dan berinteraksi dengan manusia-manusia yang hidup pada era kepemimpinan Satyaviningit dan Ratu Adil, Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika di zaman kepemimpinan mereka lah para alien itu akan turun ke bumi. Memang saat ini sudah ada, namun mereka masih enggan menampakkan wujudnya. Tapi di era Satyaviningit dan Ratu Adil nanti kepemimpinannya 23 sampai 30 tahunan ke atas, nantinya mereka akan menampakkan wujudnya dan mulai berinteraksi dengan manusia secara belak-belakan. Jadi udah nggak ada kata sembunyi-sembunyi lagi, pesawatnya pun ditampakkan, dia pun menampakkan wujudnya one to one, satu-satu. Jadi kita bisa melihat langsung, oh ini wujud alien yang sebenarnya, oh itu pesawat yang canggih yang mereka pakai selama ini. Jadi pesawat alien itu bisa berubah menjadi awan putih saat ini, bisa berubah menjadi awan gelap, bisa tembus pandang, bisa hanya dilihat oleh cermin, bisa seperti itu. Walaupun jika memang kalian beruntung, kalian bisa melihat pesawat alien sebenarnya dengan cara kalian beri kaca yang gelap, kalian arahkan kepada langit yang ada di atas kalian. Jika kalian beruntung, kalian pun bisa melihat. Itu kodenya. Kalian bisa melihat dengan kaca yang kalian pegang itu. Yang jelas kacanya jangan kaca biasa, kaca yang gelap namun bisa melihat keluar dengan terang seperti itu. Kalian arahkan ke langit, jika beruntung kalian bisa melihat nanti pesawatnya itu seperti apa. Ya kita buka aja sedikit ya cara ngelihatnya ya. Seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung dan menonton. Terima kasih banyak. Jadi masalah ajan dan gonggongan anjing sudah cukup. Jangan kalian bahas lagi. Jangan kalian perbesar lagi masalahnya. Sudah cukup sampai di sini saja. Jika kalian tetap keras kepala, maka yang terjadi akan perang saudara dan terjadilah yang namanya pertumpahan darah jika memang diteruskan. Bisa perang seperti kemarinnya tahun kemarinnya sebelum corona, antara Banser sama 212 seperti itu. Nanti perangnya pun sama, Banser sama 212, NU sama Khilafah nantinya seperti itu. Pejuang NU, pejuang
Ya seperti itulah, seperti kemarin Banser sama 212 seperti itu. Jika makanya udah stop, jangan kalian bahas lagi, lebih baik perbaiki diri kalian mulai saat ini. Yang lalu sudahlah, biarlah berlalu, udah jangan kalian bahas lagi, jangan kalian perpanjang lagi masalahnya. Jika kalian tetap keras kepala, ya sudah, pesan saya seperti itu, bakalan perang saudara dan terjadi pertumpahan darah nantinya. Silahkan saja pegang omongan kami, jika memang itu bohong silahkan pegang. Jika kalian bandel, sudah diberitahu bandel, ya sudah, silahkan, terserah, tanggung sendiri resikonya, konsekuensinya nantinya. Kalau masalah jadi kedepannya itu ya, NKRI ini akan kembali kepada kerajaan. Kerajaan zaman dulu pun banyak yang nilam, banyak yang hilang, nanti akan kembali lagi. Saat ini prosesnya terjadinya gempa-gempa saat ini, yang efek dari gempa tersebut akan menimbulkan retakan tanah, dan memang yang saat ini terkubur akan muncul kembali, pelan-pelan akan naik ke permukaan. Seperti lihatlah sekarang contohnya kan, banyak sekali candi-candi, banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan yang saat ini mulai menampakkan diri, mulai diketemukan. Karena apa? Karena ini memang proses menuju ke sana. Proses alam ini memang sedang mengarahkan kita ke arah sana, kepada zaman terdahulu, ke arah ke kerajaan, zaman kerajaan lagi. Seperti itu. Jadi jangan kaget nanti jika banyak penemuan-penemuan kuno, candi-candi seperti itu, seperti Borobudur atau apa, nanti akan banyak sekali yang bahkan bisa lebih besar daripada itu nanti ketemunya. Apalagi setelah terjadi gempa besar sama gunung meletus, nantinya tanah akan banyak yang retak, terbelah. Nah disitulah nanti akan banyak bermunculan peninggalan-peninggalan zaman kerajaan, akan banyak yang naik ke permukaan. Tanah akan kembali subur nanti setelah gunung itu meletus, 7 gunung meletus, nantinya kekayaan yang saat ini terpendam nantinya akan muncul naik ke permukaan. Makanya jangan kaget. Memang ya, memang seperti itulah proses alam. Takdir Nusantara kedepannya akan kembali menjadi kerajaan, dan kerajaan benteng terakhir Nusantara yaitu kerajaan Sunda Galuh akan bangkit kembali. Yakin dan pasti akan bangkit kembali. Nusantara akan kembali menjadi kerajaan. Benteng terakhir Nusantara adalah kerajaan Sunda Galuh. Pajajaran akan bangkit kembali dengan versi yang baru, yang kelak nantinya Ratu Adil dan Satyoviningit nantinya mereka akan bergabung menjadi pasukan Imam Al-Mahdi. Namun ketika itu bangsa Nusantara yang tersisa hanya tinggal sedikit saja. Sebab untuk menjadi pasukan Imam Al-Mahdi itu hanya orang-orang tertentu dan terpilih saja. Tidak semuanya bisa bergabung. Walaupun nanti di kerajaan Sunda Galuh itu bukan hanya orang muslim saja yang bersatu, tapi dari berbagai ras, suku, dan agama akan bersatu nantinya. Sebab benteng terakhir, kerajaan terakhir itu ya mungkin 30 tahunan lagi itu akan terwujud, sekitar 30 tahunan lagi. Jawabannya itu ya udah pasti akan terjadi, sebab itu sudah memang
sudah takdir, dan dalam naskah-naskah pun sudah tertulis seperti itu. Dan itu pasti terjadi di Nusantara ini, bukan rekayasa lagi. Sebab mereka bisa menulis seperti itu karena suatu ilham, suatu wahyu yang didapat, yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kepadanya untuk disebarluaskan kepada rakyatnya yang kelak, yang sampai saat ini terkenal dengan naskah dan jongko-jongkonya. Seperti itu. Itu memang suatu wahyu, suatu ilham yang mereka dapatkan. Supaya anak cucu keturunannya itu tahu bahwa nanti ke depannya negara kita itu akan seperti ini nantinya. Akan menjadi ini, seperti itu. Sudah dijelaskan semuanya. Dan ya memang benar-benar terjadi. Semuanya memang sebagian sudah terjadi. Yang belum terjadi itu ya itu sedang dalam proses saat ini. Sedang diproses seperti itu. Bukan berarti kami ini membanggakan suatu kerajaan ya, karena kami pribadi pun ya mungkin karena kami pribadi pun orang Jawa Barat seperti itu ya. Saya pribadi ya orang Jawa Barat, namun bapak saya aja yang orang Pemalang. Kalau bapak saya orang Jawa, orang Pemalang ya. Kalau ibu saya orang sini, orang Jawa Barat kalau ibu saya. Seperti itu. Tapi ya memang itu sudah takdir. Jadi jika kalian ingin mencari orang baik di peradaban yang saat ini ya sulit. Karena memang ada, tapi langka. Ada orang baik, hanya saja langka di peradaban yang saat ini. Langka. Susah dicarinya. Jika kalian memang ingin bertemu dengan orang-orang baik, maka hiduplah di zaman Khilafah Islamiyah Ahlun Nubuwah. Disitulah kalian akan melihat perdamaian yang emang benar-benar damai. Orang-orangnya baik, hewannya pun baik-baik semuanya. Bangsa gaib pun menjadi baik. Hewan buas pun menjadi baik pada masa Khilafah Islamiyah itu pun jika kalian hidup sampai pada saat itu. Sebab sebelum kita masuk kepada masa itu, di peradaban saat ini saja kita sudah banyak sekali yang gugur oleh penyakit, gugur oleh bencana alam. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya perang dunia ketiga, perang nuklir. Maka akan semakin habis saja peradaban manusia. Populasi manusia ke depannya bukan semakin bertambah, bahkan akan semakin berkurang. Peradaban manusia ke depannya semakin sedikit, semakin berkurang. Akan semakin habis ke depannya, itu bukan semakin banyak, semakin habis. Bakalan ancur-ancuran nanti populasinya ke depannya, seperti itu. Yang jelas 30 tahun ini nih, dimulai dari tahun 2022 ini, dimulainya startnya sampai depan lagi. Jadi sampai 30 tahun yang akan datang, kita akan mengalami yang namanya kekacauan dan huru-hara yang meluas di seluruh dunia. Bukan Nusantara saja, tapi di seluruh dunia akan merasakan kekacauan dan huru-hara, kekacauan buatan manusia maupun kekacauan dan huru-hara buatan manusia maupun alam. Sampai 30 tahun ke depan kita tidak akan merasakan yang namanya kedamaian. Itu sudah jauh sekali. Tidak ada, jauh. Yang kita rasakan nanti ke depannya yaitu rasa takut, kekhawatiran, perceraian,
keputusasaan yang kita rasakan itu, kepedihan dan air mata yang terus bercucuran. Itu yang akan kita alami. Jadi yang saat ini harus kita lakukan yaitu ya memperbaiki diri saja dulu. Sudahlah, jangan kalian menilai orang lain lagi seperti apa. Jangan. Kita saat ini sudah punya hukum. Jika hukum manusia sudah tidak bisa dipercaya lagi, jika hukum manusia sudah tidak bisa dipegang lagi buatan manusia, maka hukum alam yang akan turun tangan menghukum kalian. Jika hukum manusia sudah tumpul ke bawah, sudah tidak ada keadilan lagi dalam hukumnya, maka alamlah yang akan turun tangan seperti saat ini. Sebab saat ini hukum buatan manusia sudah banyak yang melenceng, sudah banyak yang tidak jelas arah rimbanya. Maka saat ini alam sudah mulai turun tangan. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Jika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka kitanya harus baik. Jika kita saat ini mendapatkan pemimpin yang zolim, maka kitanya pun masih zolim. Maka perbaiki diri kita. Jika kitanya baik, masyarakatnya baik, rakyatnya baik, maka kita pun akan mendapatkan pemimpin yang baik juga. Disesuaikan juga. Makanya sudah dibilang kembali kepada diri kita. Kitanya udah baik belum? Jika kitanya udah baik, ya insya Allah kita pun akan mendapatkan pemimpin yang baik juga, seperti itu. Kalau kitanya masih suka berbuat jolim, kitanya masih suka memfitnah, kitanya masih senang menghujat, kitanya masih suka berbuat keonaran, ya kita pun disesuaikan juga. Kita pun akan mendapat pemimpin ya yang sama seperti kita juga, seperti ini. Makanya itu dia kenapa kita harus merubah diri kita, ya yang jelas kembali saja kepada diri kita. Jangan terlalu banyak menilai diri orang lain, biarkan saja mereka mau apa juga, biarkan. Selama itu tidak merugikan kita, selama itu tidak merugikan diri kita, keluarga kita, ya sudah, biarkan saja. Kenapa? Tapi kalau itu sudah kelewat batas, maka ya silahkan kalian bertindak. Namun itu pun harus dengan aturan juga, jangan semena-mena semau gua. Kita memiliki aturan. Tidak boleh sewena-wena dalam bertindak, seperti itu. Kita selesaikan, jika ada masalah di negeri ini, maka selesaikanlah dengan cara berdiskusi. Seperti kemarin masalah gonggongan anjing dan masalah suara azan itu, alangkah baiknya kalian kumpulkan tokoh-tokoh agama di situ dalam suatu tempat dan diskusikanlah baik-baik. Panggil para ketua-ketua agama di situ. Kumpulkan dalam suatu tempat, maka diskusikanlah dengan baik-baik. Insya Allah semuanya akan selesai. Tapi jika kalian selesaikan itu semua dengan demo, dengan berkerumun, itu bukannya menyelesaikan suatu masalah, malah nambah masalah. Kalian tahu kan, sekarang ini kita sedang, bagaimana negeri kita ini sedang dilanda penyakit, sedang dilanda virus, seperti itu kan.
Harusnya kalian berpikir, jangan berkerumun, ikuti protokol kesehatan. Maka jika memang kalian berpikir sehat, berakal sehat, dan berpemikiran luas, maka kalian pun berpikir, oh berdemo-demo itu kan melakukan suatu perkumpulan seperti ini itu. Alangkah baiknya kita tunjuk sajalah ketua kita atau perwakilan, diskusikan di suatu tempat bagaimana cara menyelesaikannya. Gini kan bisa kali berdiskusi, nggak usah ada demo-demo skala seperti itu. Panggil aja ketua-ketuanya, siapa pemimpinnya di ini seperti itu, selesai. Jangan kalau ada apa-apa jangan demo seperti itu. Itu bukan menyelesaikan masalah, itu nambah masalah demo-demo gitu tuh. Kedepannya demo-demo itu sudah tidak berlaku lagi, sudah nggak kepake. Kedepannya demokrasi itu, partai-partai itu udah nggak kepake lagi kedepannya, udah nggak laku. Sebab nanti rakyat pun akan berpikir gak ada gunanya, sebab mereka pun sekarang udah merasakan, sudah tahu ketika seseorang itu sudah jadi, mereka lupa dengan tanggung jawabnya. Nah seperti itu. Jadi jika ada masalah di negeri ini seperti kemarin, alangkah baiknya selesaikan dengan berdiskusi, panggil pemimpin-pemimpinnya, tokohnya siapa aja, ketuanya panggil, kumpulkan di suatu tempat, diskusikan dengan baik, insya Allah selesai. Jadi jangan kalau ada apa-apa jangan demo seperti itu tidak baik. Sampai di sini kalian harus sudah paham ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebenarnya kami pribadi pun sudah tidak mau live streaming seperti ini. Namun entah mengapa ketika terjadi suatu masalah kekacauan di negeri ini, kami pun seperti ada panggilan jiwa untuk menyuruh kami melakukan live streaming seperti ini, menyuruh kami memberikan nasihat-nasihat seperti ini. Kami pun berkata-kata seperti ini bukan atas kemauan kami sendiri, tidak. Tapi karena ada dorongan. Ada dorongan dari yang tak kasat mata seperti itu, yang menyuruh kami untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kami pun sama seperti kalian, manusia biasa. Kemampuan kami terbatas. Apalagi kami sendiri tidak memiliki pangkat dan jabatan apapun. Kami ini hanya seorang pekerja serabutan seperti itu. Saya pribadi seorang pekerja serabutan seperti itu. Sekolah pun tidak tinggi. Sekolah hanya sampai kelas 1 STM aja saya sendiri.
ilmu kami terbatas seperti itu. Tidak seperti mereka yang sekolahnya tinggi, apalagi sampai sarjana seperti itu. Kami hanya orang-orang biasa, namun entah mengapa mereka menyuruh kami untuk melakukan hal-hal seperti ini, melakukan live streaming seperti ini, mensupport kami supaya kami mau berbicara. Saya pun sama seperti kalian, memiliki rasa takut, takut salah ngomong, takut dibully, takut dihujat, difitnah, dituduh ini itu. Kami pun sama manusiawi seperti kalian. Tapi ya itu, kami memiliki keberanian seperti ini karena ada yang mendorong kami, ada yang mensupport kami. Bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan yang tak kasat mata yang menyuruh kami melakukan live streaming seperti ini. Apalagi jika ada berita yang menghebohkan seperti itu. Ada seperti kekacauan seperti kemarin, perebutan sengketa lahan, masalah salah ucap seperti itu. Maka mereka langsung menyuruh kami, dan yang membuat anehnya itu kami pun bisa langsung berbicara. Semuanya seperti sudah ada di otak seperti itu. Semua informasi itu seperti sudah kerangkum di kepala, dan kami pun sudah tinggal menyebarluaskan saja, tinggal berkata-kata saja seperti saat ini, tinggal ngomong aja seperti itu. Sebab sudah ada di otak semuanya. Kita hanya tinggal bagaimana cara kita menyebarluaskannya, menjelaskannya. Itu yang sulit, itu cara menjelaskannya itu seperti apa. Itu saja. Kami pun bingung ngejelasinnya seperti ini. Tidak seperti mereka yang saat ini memiliki konten di YouTube seperti itu. Mereka sudah pakar, mereka sudah ahli. Meskipun mereka ahli pun mereka masih ada salahnya, masih ada gugupnya dalam menyampaikannya. Apalagi kami yang saat ini masih awam seperti ini. Kami pun masih harus belajar lagi bagaimana cara menjelaskannya, menyebarluaskannya itu seperti apa. Kami pun masih bingung seperti itu. Tapi ya alhamdulillah, karena sering terlatih seperti itu, ya kami pun bisa menjelaskannya walaupun dalam ucapannya masih agak kaku, masih, kalian pun mengerti sendirilah bagaimana cara bicara kami itu seperti apa dalam menyampaikan. Masih kagok seperti itu, masih ada rasa takut, takut salah, takut apa, makanya agak kurang lah dalam penyampaiannya seperti itu. Mungkin live streaming ini kami tidak bisa panjang lebar ya. Nanti setelah live streaming ini 1 hari 2 hari kemudian video ini akan kami hapus kembali. Akan saya hapus video-video ini. Yang 2 ini, yang hari ini saya live streaming akan saya hapus ya. Karena sebenarnya saya boleh live streaming itu di bulan Juni. Saya kan udah ngomong, yang kemarin itu saya sudah bilang sebenarnya akun ini mau saya tutup, dan saya pun akan live streaming kembali di bulan Juni. Sebenarnya bulan Juni saya baru bisa live streaming lagi, tapi karena saya melihat ada kekacauan dan huru-hara, makanya saya buka kembali akun ini. Lalu kami pun melakukan streaming kembali seperti itu,
memberikan penjelasan-penjelasan lagi supaya lebih tenang lagi dan menghadapi situasi seperti saat ini, seperti itu. Mungkin jika tidak ada yang dipertanyakan, Rafimi malam ini akan saya tutup sampai di sini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi, salam damai seru alam. Hidup NKRI, hidup Pajajaran atau Islam, hidup Khalifah dan Khilafah Islamiyah. Indonesia mercusuar dunia. Takbir, Allahu Akbar. Salam Pajajaran anyar, salam dariku Raden Arya Suwari Wisnu, like worker. See you, bye.